Bab 1251, Pencuri di Bank. Setelah S merampok lebih dari 10 toko milik sekte kelas 1 yang kuat, dia akhirnya merasa puas dan bergerak menuju target utama setelah menyebabkan cukup banyak gangguan. Pencurian di pasar berjalan lebih mudah dari yang S kira karena, dengan penyelidikan jiwa, ia dengan cepat menemukan orang-orang yang memegang kunci harta karun tersebut. Dengan kemampuan mencopetnya yang hebat, ia dapat langsung mencopet harta karun tertentu dari seseorang selama ia tahu seperti apa bentuknya dan apakah orang itu memilikinya. Begitu dia mendapatkan kunci-kunci itu, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan Dismantle Spirit Key dan Stealth untuk menyelinap ke dalam perbendaharaan dan inventaris toko-toko itu. Kombinasi Dismantle Spirit Key dan Stealth benar-benar mengerikan karena tidak ada formasi yang dapat mendeteksinya selama dia tidak melakukan kesalahan atau memicu sesuatu karena kebodohannya sendiri. Saat ini, S, yang terbungkus dalam selubung siluman tak kasat mata di atas lapisan kiroh pembongkaran, bergerak melalui cabang bank surgawi utama bagaikan hantu, dan tidak ada formasi yang dipicu saat dia memantau dengan saksama peta cetak biru harta karun. Ingatlah untuk memberitahu aku jika kamu melihat gerakan yang tidak biasa. Aku mengandalkanmu, Moira, kata S dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Tuan. Saya tampaknya memperoleh kemampuan khusus dalam kondisi ini. Sekarang, saya dapat merasakan semua emosi titik takdir itu dan dengan mudah mendeteksi apakah mereka memiliki niat buruk terhadap Anda. Moira berjanji dengan tekad yang kuat. Bibir S sedikit melengkung karena dia tidak mengira deteksi bahaya itu akan memengaruhi Moira, dan dia sangat senang. Sekarang, dia bisa memfokuskan seluruh perhatiannya pada misi ini. S sangat berhati-hati, dan setiap langkahnya senyap, kehadirannya tidak terdeteksi saat ia melewati lorong-lorong sepi di bagian dalam bank, menurut peta. Kekacauan di luar telah membuat kerumunan di dalam menipis. Hanya menyisakan segelintir karyawan bank, yang tidak menyadari kehadirannya. Cahaya formasi yang tertanam di dinding menghasilkan bayangan yang menakutkan saat ia menyelinap lebih dalam ke dalam gedung. S tidak pernah menyangka bahwa usahanya mengumpulkan TP akan memberinya keuntungan seperti ini. Namun, jika dipikir-pikir, ini masuk akal karena kejadian seperti ini belum pernah terjadi di seluruh Spirit Inferno Domain sebelumnya. Apalagi di kota-kota utama sekte besar kedua. Semua orang pasti akan memperhatikan ini, bahkan Bang. Ketika ia mencapai tingkat kedua dengan hati-hati namun cepat, S berhenti sejenak, membiarkan indera hukum primordialnya menyebar di area sekitarnya. Tingkat kedua bank tersebut dilindungi dengan ketat, jaringan formasi pengawasan dan barisan pertahanan yang rapat menjaganya. Lebih jauh lagi, karena sekarang indera hukum surgawinya telah berevolusi menjadi indera hukum purba, dia dapat dengan mudah menangkap formasi yang tercipta dengan rune hukum tingkat kenaikan. Inderanya menangkap setiap denyut dan fluktuasi halus dalam formasi ini. Pada saat ini, S, dengan tangan yang tenang dan terlatih, melepaskan ki kegelapan tanpa hukum, yang disebutnya, kerudung kegelapan, teknik yang diciptakan sendiri yang untuk sementara mengganggu persepsi orang-orang di dekatnya dan meredam umpan balik sensorik dari susunan atau formasi apapun, bahkan mantra dan serangan. Setelah hukum utama dan kultivasinya memasuki alam prajurit kenaikan, ia menemukan bahwa efek kegelapan tanpa hukum sekarang dapat digunakan seperti ini juga. Pemahaman tiba-tiba ini terjadi setelah hukum utamanya meningkat, dan ia menciptakan benih dunia. Dengan cara ini, dia tidak perlu menyia-nyiakan batas kegelapan tanpa hukumnya, dan dia mulai mempelajari cara yang lebih canggih untuk menggunakan kemampuannya yang luar biasa ini. Lagi pula, Twilight Traverse miliknya belum bisa digunakan dalam formasi tingkat kenaikan karena kekuatannya masih terlalu lemah. Bagus, tidak ada seorang pun yang menyadarinya, gumamnya dalam hati, berkelok-kelok melewati labirin keamanan bagaikan hantu. Meskipun ada tabir kegelapan, setiap langkah merupakan langkah yang penuh perhitungan. S bermanuver di antara celah-celah sempit dalam susunan tersebut menggunakan indera hukum primordialnya, terkadang mengubah wujudnya untuk menyelinap melalui ruang-ruang kecil, di waktu lain menunggu fluktuasi aliran energi formasi untuk menyelinap lewat tanpa terdeteksi bahkan tanpa menggunakan tabir kegelapan. Ketika dia mencapai akhir level kedua, dia menghadapi sebuah dinding dengan pola rahasia rumit yang bersinar redup, penghalang sekunder yang hanya bisa dilewati oleh personel yang berwenang.
Terlebih lagi, S tahu bahwa ruang teleportasi tempat dia bertemu dengan Vault Warden tidak jauh, jadi dia lebih berhati-hati di tempat ini. Senyum sinis tersungging di bibirnya, karena ia dapat melihat dengan jelas bahwa dinding ini adalah ilusi yang kuat. Itu sebenarnya adalah penghalang. Tanpa ragu, ia mengaktifkan kegelapan yang tak berhukum itu dengan kapasitas penuh, yang mengubah wujudnya menjadi kegelapan murni. S memanfaatkan kesempatan itu tanpa membuang waktu, menerobos penghalang dengan gelombang kegelapan tak berhukumnya dan muncul kembali di sisi lain. Dengan cepat menghentikan kegelapan yang tak berhukum itu, ia memasuki tingkat ketiga untuk pertama kalinya, dan tingkat itu bahkan lebih rumit. Tingkat itu dirancang tidak hanya untuk mencegah masuknya orang, tetapi juga untuk menjebak penyusup dalam lapisan-lapisan kurungan spasial jika mereka membunyikan alarm. S berjongkok rendah, matanya mengamati area dengan peta takdir sementara indera pencuri surgawinya mengembang, memperlihatkan pola rumit distorsi spasial dan jebakan rahasia tersembunyi. Satu gerakan yang salah di sini, dan dia akan mendapati dirinya terkunci dalam dimensi terisolasi, sesuatu yang bahkan kemampuannya yang hebat akan kesulitan untuk melarikan diri. S menarik napas dalam-dalam, memfokuskan inderanya. Setelah melirik ke arah jalan di depan, dia menggunakan tabir kegelapan lagi dan bergerak. Dengan gerakan yang tepat, dia memutar tubuhnya, menghindari distorsi yang tak terlihat dan dengan ahli menghindari pemicu jebakan karena, meskipun distorsinya hanya beberapa detik, dia masih harus berhati-hati agar tidak membunyikan alarm di sini secara gegabah. Gerakan S yang luwes dan anggun menyerupai gerakan seorang penari saat ia menyusuri jalan setapak yang berbahaya. Inderanya mendeteksi fluktuasi spasial, pergeseran tersembunyi yang akan mengejutkan siapapun yang tidak menyadarinya. Sambil menyeringai, dia bereaksi, dan kegelapan yang tak berhukum kembali aktif saat dia membungkuk rendah, berguling ke depan. Ruang tempat dia berdiri tadi melengkung dan berkilauan. Setelah beberapa menit bermanuver yang menegangkan, ia akhirnya mencapai pintu yang diperkuat yang dihiasi dengan lambang Prime Heavenly Bank. Di balik pintu ini terdapat rintangan menuju jantung bank, tempat titik masuk tingkat terakhir berada dan juga tempat kekayaan dan harta karun yang sebenarnya disimpan. Selain itu, kunci utama juga berada di balik pintu yang disegel ini. Tidak hanya itu, S tahu bahwa pintu ini juga terhubung dengan tampilan utama di sisi lain. Pada titik ini, segalanya berjalan lancar, karena tidak ada satupun penjaga tersembunyi yang mendeteksi apapun, dan dia sangat dekat dengan tujuannya. Saatnya acara utama, pikir S, matanya berbinar tajam. Bab 1252, mengatasi rintangan terakhir. Menatap pintu terakhir di depannya, S melirik peta takdir. Setelah memastikan tidak ada gerakan aneh dari titik takdir, ia merasa lega. Namun, matanya tiba-tiba menyipit karena dia melihat kabut merah yang kuat di balik pintu itu, beberapa meter jauhnya, di sisi yang lain. Ekspresi S berubah karena jika dia membuka pintu ini, titik takdir itu akan langsung menyadarinya. Dengan semua batasan ruang yang kuat di tempat ini, dia tidak dapat menggunakan jimat atau harta yang berhubungan dengan ruang karena dia tidak memiliki apapun di atas batasan tersebut. Lebih jauh lagi, Lawless Darkness hanya dapat membantunya bergerak tanpa hambatan di bawah hukum dan batasan apapun, ia tidak dapat membuatnya melewati objek seperti Twilight Traverse. Pikiran S berpacu karena ia tidak dapat berbalik setelah hampir mencapai tujuannya. Ia menatap tajam ke arah titik takdir di balik pintu ini. Beberapa kemungkinan muncul dalam benaknya, tetapi semuanya penuh dengan risiko ketahuan. Meskipun S masih bisa melarikan diri bahkan jika seluruh tempat ini terkunci, ia harus berhasil mencapai tujuan misinya terlebih dahulu, dan ia tidak punya banyak waktu lagi karena semakin ia menunda, semakin besar bahaya yang mengancamnya. Baiklah, aku hanya perlu berpuasa. S langsung mengambil keputusan saat dia sepenuhnya fokus pada jiwanya. Nalar, meskipun formasi di tempat ini dibuat untuk menahan rasa hukum apapun, rasa pencuri hukumnya berbeda, dan kecuali ada formasi tingkat primordial di sini, tidak ada yang bisa membatasi dia. Setelah memfokuskan diri sejenak, S akhirnya merasakan sosok kehidupan di balik pintu, dan dia harus mengakui bahwa siapapun orang itu, dia menakutkan, mungkin seorang penjaga Ascension Puncak. Namun, indera spiritualnya tidak terlihat,
jadi orang itu tidak menyadarinya. Jika dia menggunakan indera hukum primordialnya, dia pasti akan ketahuan karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Semakin ia terpaku pada orang itu, S mencoba menggunakan tanda pencuri padanya. Meskipun tanda pencuri itu terbatas pada orang-orang dengan jiwa yang lebih lemah darinya, ia sekarang adalah seorang kultivator negara hukum, seorang prajurit kenaikan. Bahkan ia tidak tahu seberapa kuat jiwanya saat ini. Meskipun demikian, tanda pencuri itu sama sekali tidak berbahaya, dan jika tidak berhasil, tidak akan ada reaksi keras dari kedua belah pihak. Namun jika berhasil, segalanya akan jauh lebih mudah. Namun jika tidak berhasil, ia harus mengambil rute berbahaya lainnya. Saat dia menggunakan tanda pencuri itu, S menahan napas saat ki primordialnya bergerak, dan dia merasakan hampir setengahnya lenyap pada saat berikutnya. Namun mata S bersinar terang karena tanda pencuri itu berhasil mencap orang ini. Setengah ki untuk memberi cap pada penjaga kenaikan dengan tanda pencuri. Layak, S senang, dan dia sama sekali tidak keberatan dengan konsumsi ini karena ini berarti rencana ini akan berhasil. Terlebih lagi, karena target ini ditandai dengan tanda pencurinya, dia dapat merasakan kehadirannya dengan lebih jelas. Saat berikutnya, indera S terkunci pada hal lain pada target, dan tangan S bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, membungkus ruang di sekitar tangannya. Copet beneran. Pencopet mutlak belum pernah mengecewakannya, dan dia tidak merasakan adanya batasan ruang menggunakan kemampuan ini. Bahkan ruang dalam cincin penyimpanan tidak berdaya melawan kemampuannya ini dan sekarang tidak ada bedanya karena perintah sistem berdering di kepalanya saat ini. Absolute Pickpocket Sleight of Hand telah berhasil diaktifkan. Host mencuri. Hadiah, 154.322.000 poin pencuri. Pangkat pencurian, pencurian tingkat tinggi, 15/500. Pencurian tingkat tinggi 10 juta poin pencuri. Poin pencuri, 298.010.800. Sama dengan. S terkejut saat melihat TP yang diberikan hanya dengan satu copet sejati ini. Mereka hampir menyamai TP yang didapatkannya setelah mencuri dari 13 toko sekte kelas 1, dan mereka juga pencuri tingkat tinggi. Layak bagi seseorang dari Bank Surgawi Utama yang ditugaskan melindungi tempat ini. S menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, karena satu pencurian ini sudah cukup untuk memberinya kegembiraan tak terbatas. Namun kini ia semakin bertekad untuk merampok brankas bank tersebut. Karena hanya si penjaga yang memiliki kekayaan sebanyak ini, ia tidak berani membayangkan kekayaan macam apa yang ada di brankas tersebut. Suara bingung tiba-tiba terdengar di telinga S, dan dia tahu bahwa pihak lain telah merasakan sesuatu. Tanpa ragu, S segera memilih posisi simbol pencuri dan catatan perpisahan pencuri. Kali ini, dia tidak menahan diri karena dia ingin orang lain tahu siapa yang melakukan ini dan ingin memeras setiap ketenaran yang dia bisa. Apa? Suara itu terdengar lagi, dan kali ini, ada sedikit rasa terkejut dan marah. Sambil menyeringai nakal, S langsung bereaksi dan mengaktifkan kemampuan berikutnya, Thieving Switch. Sekali lagi, sejumlah besar ki menghilang dari dunia batin S. Saat berikutnya, S mendapati penglihatannya tertutup rapat. Saat berikutnya, dia berdiri di tengah aula mewah. Dia tahu dia telah memasuki aula tempat pintu masuk ke brankas harta karun, tingkat keempat, berada. Tapi S agak pucat karena seluruh cadangan ki-nya digunakan pada saat itu, jadi dia dengan cepat menghabiskan 1 juta TP tanpa ragu-ragu dan membeli ramuan pemulihan roh surgawi dari toko sistem. Tangan S memegang botol bening berisi cairan hitam pekat yang dihiasi titik-titik putih kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang di malam hari. S tercengang oleh kemunculan ramuan pemulihan roh surgawi, yang dapat memulihkan ki-nya secara instan di wilayah hukum manapun. Jumlah terbatas dijual di toko sistem. Meskipun demikian, S tidak punya waktu untuk mempelajarinya karena ia langsung membuka tutupnya dan menelan cairan berbintang itu dalam sekali teguk. Pada saat ini, sebuah suara yang mengamuk terdengar bagaikan guntur di seluruh bank. Hewan kejam mana yang berani melawan Bank Surgawi Utamaku? Bab 1253, Perbendaharaan Bank.
S tidak terkejut dengan suara geram itu. Lagi pula, dia baru saja bertukar tempat dengan pihak lain dan bahkan mengambil cincin penyimpanannya, meskipun dia tidak tahu apakah dia menyadarinya atau tidak. Meskipun demikian, S memutuskan untuk melakukannya setelah pertimbangan dan perhitungan yang matang. Alasan utama pengungkapannya secara gamblang adalah Master Lock. Hal yang perlu diperhatikan dari kunci utama adalah bahwa kunci tersebut hanya dapat dibuka dengan kunci utama. Dari pengamatan dan asumsinya, S tahu bahwa orang yang menjaga tempat ini jelas memiliki kunci utama atau kunci alternatif, yang memungkinkannya untuk membuka pintu tertutup yang terkunci dengan kunci utama. Jadi, S mengambil cincin penyimpanannya dan kunci utamanya. Sekarang, jika orang lain tidak memiliki kunci untuk membuka pintu yang disegel ini, yang dapat dilakukan orang ini hanyalah menghancurkan pintu yang dikunci dengan kunci utama, yang seharusnya sangat sulit. Ini akan memberikan S banyak waktu untuk melakukan tugasnya bahkan jika dia terbongkar, dan dia benar-benar tidak membuang waktu saat dia dengan cepat mendekati pintu tersembunyi dan tersegel yang mengarah ke perbendaharaan. Dia meletakkan tangannya di pintu tersembunyi, yang sebenarnya tersembunyi di bawah lantai di tengah aula ini. Seketika, suara sistem bergema di benaknya, dan bibirnya melengkung. Sama dengan. Universal Key telah mendeteksi kunci utama hukum spiritual Ascension kelas 7 dengan 3 kunci terminal. Biaya pembukaan kunci terminal 1, 2,3, 10 juta TP. Biaya pembukaan seluruh Master Lock, 25 juta TP. Lanjutkan, nanti. Sama dengan. S tercengang, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat pilihan seperti ini. Dia langsung menebak bahwa ketiga kunci terminal ini seharusnya dibagi antara pintu yang disegel, pintu tersembunyi ini, dan kunci perbendaharaan. Kunci utama ini sangat rumit. Jadi, jika aku memilih untuk mengunci seluruh kunci utama, maka pintu yang tersegel itu mungkin juga akan terbuka, kan? Tanya S pada sistem. Ya, kunci terminal pertama melambangkan pintu itu, dan pintu itu mempunyai kunci alternatifnya sendiri. Setelah mendengar penegasan sistem, S tidak bertanya lagi dan langsung memerintahkan pembukaan kunci terminal nomor 2 dan 3. Sama dengan. Kunci universal telah digunakan pada kunci terminal Master Hukum Spiritual Ascension Grade 7 nomor 2 dan nomor 3. Kunci terminal Master Hukum Spiritual Ascension kelas 7 nomor 2 dan 3 telah terbuka. Catatan, tanpa membuka seluruh kunci utama, kunci tidak akan diatur ulang. Poin pencuri, 278.010.800. Tepat pada saat berikutnya, suara dentang yang kuat terdengar di ruangan itu, dan lantai tiba-tiba mulai bergeser saat beberapa roda gigi berputar. Mekanisme kunci berdengung dan berbunyi klik, dan di bawah mata S yang bersinar, bagian lantai yang besar bergeser terbuka, memperlihatkan tangga bawah tanah. Mata S menyipit saat ia mempelajari mekanisme yang rumit itu. Sayang sekali aku tidak punya cukup kekuatan untuk membongkar kunci utama ini, atau aku bisa mengambil semua bagian yang digunakan di dalamnya dan mempelajarinya. S merasa sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak membuang waktu untuk meratap, karena dia tahu waktunya terbatas. Dia dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan turun ke level terakhir. Udara di sini lebih dingin, dan tekanannya lebih kuat, indikasi formasi kuat yang melindungi harta karun di bawah. S terus menuruni tangga, matanya berbinar penuh semangat saat ia turun ke kedalaman. Tingkat terakhir merupakan ruang bawah tanah yang luas, diterangi oleh api biru yang melayang di udara, menghasilkan cahaya halus di atas dinding-dinding batu. Saat ia sampai di tempat ini, jantungnya berdebar kencang. Deretan demi deretan brankas yang dijaga ketat dan ruang penyimpanan harta karun berjejer di aula yang luas, masing-masing ditandai dengan rune dan formasi rumit yang dirancang untuk menyegel aset bank yang paling berharga. Namun, mata S terpaku pada ruang bundar besar di tengah ruangan. Itu dia, gumamnya, merasakan antisipasi meningkat. Kunci terminal dari kunci utama. S langsung tahu apa ini karena pintu logam berat itu terbuka sepenuhnya.
Ruang bundar itu mestinya ditutup oleh pintu logam besar dengan sejumlah cincin berputar yang diukir dengan pola-pola langit dan serangkaian kunci batu permata, yang masing-masing memerlukan masukan unik untuk menonaktifkannya. Inilah pertahanan terakhir Bang, rintangan terakhir dalam melindungi cadangan besar koin roh dan harta karun mereka. Namun, Es tidak terburu-buru menuju ruang bundar itu dan matanya beralih ke brankas terkunci dan ruang harta karun dan tanpa ragu, Es mengaktifkan kegelapannya yang tak berhukum dan mulai menjarah seluruh brankas dan mengirimnya ke tempat pencurinya. Es memutuskan untuk membukanya begitu dia aman. Adapun ruang-ruang perbendaharaan itu, kendatipun terkunci rapat, namun tidak dilindungi dengan kunci utama dan dengan tabir kegelapannya, ia dengan cepat membuka semuanya dan menyimpan segala sesuatu di dalamnya. Mereka dipenuhi dengan batu roh tingkat atas, kristal jiwa, material langka, dan bahkan senjata roh dan harta alkimia tingkat tinggi. Kekayaan sebanyak ini bisa membuat mata siapapun menjadi hijau karena keserakahan dan sekarang semuanya dijarah oleh Es. Es tahu dia telah meremehkan kekayaan bank itu lagi-lagi, dan ini hanya salah satu dari sekian banyak cabangnya. Tapi yang tidak diketahui Es adalah bahwa cabang-cabang bank menyerahkan semua harta karun yang terkumpul setiap 10 tahun ke markas mereka ketika seorang utusan dari markas datang secara pribadi. Kumpulkan mereka. Cabang bank ini belum menyerahkan kekayaannya, dan masih ada sekitar 3 tahun lagi sebelum utusan dari bank datang untuk mengambil kembali kekayaan yang terkumpul, atau tempat ini akan kosong, dan dia hanya akan mendapatkan koin roh dan batu kristal roh. Setelah membersihkan semua 21 ruangan dan mengambil 50 brankas, Es menyeringai lebar saat ia akhirnya berbalik ke ruangan di tengah dan mendekatinya. Ketika dia memasuki ruangan ini, ki spiritual yang pekat mengalir ke sekujur tubuhnya. Dia sangat tercengang karena ruangan ini berukuran 500 meter kubik, yang mana 100 kali lebih besar dari yang terlihat dari luar. Terlebih lagi, sepertinya ada susunan unik di sini yang menjaga semua ki spiritual di dalam dan mencegahnya bocor meskipun pintunya terbuka. Apakah ini diciptakan berdasarkan hukum ruang angkasa? Es bertanya-tanya saat matanya langsung tertuju pada harta karun yang tersusun dalam brankas besar ini. Ada tumpukan koin roh, batu roh, dan kristal jiwa roh, dan itu bukanlah yang bermutu rendah karena masing-masing koin, batu, dan kristal itu adalah tingkat 6, mata uang tertinggi yang pernah dilihat Es. Terakhir, deretan kotak brokat, peti, dan senjata kelas 6 dilindungi oleh formasi. Menampilkan hasil yang luar biasa. Es bersorak kegirangan. Dia sama sekali tidak sopan dan mulai mengambilnya setelah mengganggu formasi. Setelah beberapa menit, dahi Es dipenuhi butiran keringat, namun sambil menatap perbendaharaan yang bersih, Es mengangguk puas. Tepat saat dia mengosongkan seluruh brankas harta karun, simbol pencurinya tiba-tiba muncul ke permukaan, dan Es. Senyumnya melebar. Sekarang, apa yang harus saya tulis, dan bagaimana saya bisa memastikan bank tidak akan menyembunyikan ini dari dunia luar? Oh, aku mendapat yang bagus. Ide, bab 1254, melihat melalui kacamata berwarna mawar. Hewan kejam mana yang berani melawan bank surgawi utamaku? Seorang lelaki tua keriput dengan kepala botak berteriak seperti binatang buas sambil menatap pintu yang terkunci dengan sedikit kepanikan dan ketidakpercayaan. Dia adalah penjaga gudang dari cabang Prime Heavenly Bank ini dan juga ahli paling kuat yang hadir di sini, bahkan lebih kuat dari penjaga gudang. Lebih jauh lagi, hanya kepala gudang dan manajer bank cabang ini yang mengetahui keberadaannya dan memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Penjaga brankas cabang bank hanya punya satu tugas, melindungi perbendaharaan bank, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawa. Jika musuh terlalu kuat, mereka diperintahkan untuk menggunakan formasi khusus untuk mengirim brankas bank ke arus ruang angkasa yang kacau sehingga bank dapat mengambilnya dengan cara khusus. Namun, mereka sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun mengambil perbendaharaan mereka. Namun masalahnya, Es telah mencopet cincin penyimpanan Vault Guardian, dan dia baru menyadarinya saat mencoba membuka pintu ini dengan kunci alternatifnya, dan cincin itu hilang. Vault Guardian sangat terkejut hingga dia lupa apa yang baru saja terjadi.
Wajah tuanya pucat karena ketakutan karena cincin itu tidak hanya berisi kunci alternatif dan barang khusus untuk melindungi perbendaharaan tetapi juga tabungan hidupnya yang telah dia kumpulkan selama ribuan tahun sehingga dia memiliki kesempatan untuk menerobos alam ketujuh dan bergabung dengan markas sambil meninggalkan tempat tandus ini. Akan tetapi, kini, bukan saja kekayaannya telah dicuri tanpa ia sadari, tetapi ia juga telah dikeluarkan dari lapisan luar berangkas harta karun itu oleh suatu kekuatan misterius yang tidak dapat ia lawan. Meskipun dia tidak tahu makhluk tak tertandingi macam apa yang telah melakukan gerakan terhadap cabang itu, dia tahu pasti bahwa jika orang itu berhasil merampok kas bank, dia akan berada dalam masalah besar. Ketika ia sedang linglung, sebuah ledakan sonik yang dahsyat terdengar, dan sebuah sosok yang menjulang tinggi muncul sementara angin kencang bertiup. Apa yang terjadi? Kenapa kau ada di sini, Senior Vault Guardian? Vault Warden itu bingung saat dia melihat kulit si penjaga gudang yang botak berubah dari pucat menjadi biru, dan matanya merah. Dia tengah bermeditasi saat mendengar raungan sang penjaga gudang senjata, dan dia langsung bergegas ke sini karena dia tahu sesuatu telah memancing amarah orang tua senior yang biasanya bersikap acuh tak acuh dan bahkan tidak memberinya muka sedikitpun. Sekarang setelah ia melihat langsung sang penjaga vault, firasat buruk muncul di hatinya. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika sang penjaga vault mengangkat wajahnya ke arahnya. Matanya menciut karena tato tinta menutupi dahi sang penjaga vault. Itu adalah burung hantu yang tampaknya sedang melebarkan sayapnya dengan sangat indah dan sangat jelas. Terlebih lagi, pada sayap burung hantu yang bertinta itu terdapat karakter, dan ketika penjaga gudang membacanya, dia tercengang. Di sayap penyelamat tertulis, pencuri langit, sedangkan di sayap kanan tertulis, harta karun Anda berada di tangan yang aman, terima kasih atas dukungan Anda. Sang penjaga gudang hendak meminta bantuan sang kepala penjaga gudang ketika ia langsung menyadari cara aneh sang kepala penjaga memandang kepalanya yang botak. Seolah-olah ada sesuatu di kepalanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya karena dia segera berteriak. Seseorang telah menggunakan mantra misterius untuk mengusirnya dari aula, dan binatang keji itu bahkan mencuri cincinku. Makhluk licik dan keji itu seharusnya tahu bahwa aku tidak dapat membuka pintu ini tanpa kunci alternatif. Namun, aku masih dapat merasakan tanda spiritualku pada cincin itu sehingga binatang keji itu belum terbuka, yang berarti pintu perbendaharaan masih tertutup. Kita harus membuka pintu ini dan menangkap binatang jahat itu secepatnya, atau seluruh cabang ini akan menderita jika sesuatu terjadi pada perbendaharaan. Kita masih bisa menyelamatkan ini selama perbendaharaan ini aman. Akhirnya, sang penjaga gudang itu tersadar dari lamunannya, dan matanya terbelalak ketika mendengar inti permasalahannya. Reaksinya tidak jauh berbeda dengan sang penjaga gudang. Bagaimana mungkin kau membiarkan itu terjadi? Sang penjaga gudang bertanya dengan rasa tidak percaya dan amarah yang meluap. Ekspresi Vault Guardian jelek, seperti yang diduganya, bahkan Vault Warden menyalahkannya. Kau boleh menyalahkanku semaumu, tapi kita harus mendobrak pintu ini. Dan di mana manajer bank itu? Sang penjaga gudang bertanya dengan muram karena dia masih belum menemukan manajer bank meskipun dia telah membuat keributan. Lagi pula, meskipun manajer bank lebih lemah dari mereka, dia tetaplah seorang penjaga kenaikan bintang 1, jadi seharusnya dia sudah ada di sini seperti penjaga gudang sekarang. Ekspresi penjaga gudang berubah saat dia menjawab, sesuatu yang besar terjadi di pasar malam ini, dan manajer bank pergi untuk menyelidikinya. Ekspresi Vault Guardian berubah saat matanya melebar, apakah ini kebetulan? Apapun itu, mari kita serang bersama. Namun, akan sangat sulit untuk menghancurkan pintu ini. Tidak hanya terbuat dari logam kuaso spirit, tetapi terminal kunci utama Ascension Grade 7 juga terpasang di dalamnya. Bahkan jika seorang Ascension Lord menyerangnya, akan butuh waktu berjam-jam sebelum mereka dapat mendobraknya. Suara Vault Warden dipenuhi dengan kepahitan dan kepanikan. Hal ini membuat penjaga gudang semakin marah, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Hewan keji ini benar-benar membuat kita kotor. Namun karena kita tidak dapat membobolnya tanpa kunci dalam waktu singkat, orang itu akan berada dalam situasi yang sama, dan tanda spiritualku tidak akan dapat dihapus dengan mudah. Sekarang kita berpacu dengan waktu,
dan siapapun yang membukanya terlebih dahulu akan menang. Penjaga brankas mengangguk dengan muram sebelum mereka berdua mulai mengirim semburan kiroh dan menggunakan segala macam gerakan mematikan ke brankas. Suara ledakan mengejutkan semua orang, dan seluruh struktur bank bergetar. Setelah 1 jam, suara ledakan itu makin keras, seolah ada orang lain yang ikut meledak. Warga kota pun akhirnya ikut tertarik, terutama para petinggi yang sudah tidak jauh dari situ dan masih berlomba-lomba mengejar pencuri yang telah membobol semua toko itu. Masyarakat mengira bank tersebut tengah diserang, namun di saat yang sama, mereka juga merasa hal itu tidak dapat dipercaya karena tidak ada seorang pun yang berani menyerang bank tersebut. Meskipun itu hanya cabang, keamanannya bahkan dapat membuat malu sekte kelas 2. Semua orang tahu bahwa bank sangat menekankan keamanan dan para ahli tersembunyi yang melindunginya sangat menakutkan. Namun, apapun dugaan orang-orang, getaran ungu dan ledakan itu terus berlanjut hingga fajar, ketika orang-orang mendengar suara logam berat pecah, dan struktur luar bank sudah dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memasukinya karena riak Ki itu sangat mematikan, dan tokoh-tokoh teratas kota itu pucat pasi karena mereka dapat mengetahui siapapun yang menyerang itu sangat menakutkan. Namun, saat keheningan menguasai area tersebut, beberapa menit kemudian, suara gemuruh yang menyayat hati dan membekukan darah yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kemarahan, dan teror bergema di seluruh separuh kota. Siapa yang adalah pencuri langit? Akan aku curi-curi kamu. Bab 1255, Permainan Pikiran Jahat. Di pasar gelap kota Sekte Penjaga Utara, cabang lautan rahasia, Freya mengenakan topeng tanpa wajah dan jubah pencuri jahatnya, memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna, sementara kepalanya yang ditutupi tudung berdiri di aula yang mewah. 4 sosok wanita duduk di depan Freya. Wajah mereka diselimuti kabut halus seperti misteri, dan mereka memberi seseorang perasaan yang tidak diketahui. Namun Freya tampaknya tidak terganggu sama sekali, karena tatapannya acuh tak acuh dan dingin. Ia tahu kesempatan yang telah ditunggunya telah tiba. Telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, bahkan jauh melampaui ekspektasinya, dan sekarang gilirannya. Siapakah kamu sebenarnya? Suara tanpa emosi terdengar dari salah satu dari keempat sosok itu, dan tekanan spiritual yang mengerikan dilepaskan dan terkunci pada Freya. Namun, Freya tetap tidak peduli dan menjawab dengan dingin, bagaimana kalau kita berhenti memainkan permainan ini, nona-nona? Aku tahu kalian sudah menyelidiki latar belakangku, dan aku yakin kalian tidak menemukan apapun. Percayalah padaku, kalian tidak akan menemukannya bahkan jika kalian mencari di seluruh Mortal Ascension Heaven karena aku bukan siapa-siapa yang layak untuk diberi tahu latar belakangnya. Saya akan langsung ke intinya. Anda seharusnya sudah tahu tentang kemampuan dan koneksi yang saya buat di pasar gelap dalam beberapa bulan ini. Tapi sejujurnya, saya tidak tertarik bermain di bidang anak-anak, jadi saya ingin bergabung dengan organisasi Anda yang terhormat. Saya tahu saya punya kemampuan untuk bersinar di sini dan memperlihatkan potensi saya yang sebenarnya. Wilayah Spirit Inferno terlalu kecil untuk burung beo maha tahu. Freya menyatakan dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang tak terbatas, tanpa rasa takut terhadap keempat makhluk di depannya. Freya sudah menebak siapa mereka seharusnya adalah 4 pengendali dari 4 cabang laut rahasia di wilayah Spirit Inferno atau wilayah Sekte Pelindung Artefak Inferno. Dengan kemampuan mengumpulkan informasinya, dia tahu bahwa ada 3 tingkatan di cabang laut rahasia, kolektor, yang bertugas mengumpulkan rahasia di wilayah cabang dan mengenakan topeng putih, pembawa, yang membawa rahasia dan menjualnya kepada tamu laut rahasia, dan mereka mengenakan topeng merah tua. Terakhir, para pengendali adalah pemimpin cabang dan mengendalikan semua rahasia cabang tersebut, termasuk rahasia tingkat tinggi yang hanya mereka ketahui. Mereka mengenakan topeng biru. Yang paling penting, laut rahasia tampaknya hanya memiliki wanita di jajarannya, dan banyak orang percaya seluruh organisasi itu terdiri dari wanita. Akan tetapi, tidak ada bukti karena tidak seorang pun pernah mampu menemukan markas mereka atau informasi inti apapun tentang mereka, dan tamu tersebut merahasiakan identitas mereka karena, begitu terbongkar, mereka semua menghilang secara misterius.
Tidak seorang pun tahu cara bergabung dengan mereka, namun Freya tetap ingin mencobanya karena mereka memiliki jaringan informasi paling kuat dan banyak rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Mendengar pernyataan Freya yang arogan, keempat sosok itu pun terdiam, namun tekanan batin yang diberikan pada Freya tidak kunjung hilang, malah semakin bertambah seolah-olah pemilik tekanan batin tersebut tidak menyukai nada bicara Freya. Namun Freya tetap berdiri tanpa gentar. Meskipun dia lemah di hadapan mereka, tekanan dan sikap mereka yang angkuh sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Es. Bahkan Es tidak tahu bahwa dia memiliki aura mistis, yang membuat anggota keluarga itu merasa kagum. Aura itu juga tampaknya membuat anggota keluarga itu tidak takut pada yang lain. Mereka tetap tidak terkendali kecuali pihak lain menyerang mereka secara langsung, aura atau tekanan spiritual mereka tampak tidak berguna. Kau pemberani. Sebuah suara menawan terdengar saat ini, tapi jika kau pikir kau bisa masuk ke laut rahasia, kau salah besar. Meskipun kami mengakui hubunganmu dengan pencuri ini, pencuri langit, memaksa kami untuk berkumpul di sini dan bertemu denganmu, itu tidak cukup jika kau ingin bergabung dengan kami. Tidak hanya itu, tapi kami tahu siapa pencuri langit itu. Hahaha. Freya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seolah mendengar sesuatu yang konyol, memotong ucapan wanita itu. Kau mungkin sedang membicarakan George Edward, murid inti dan murid pribadi baru dari Master Sekte Aik, kan? Suara Freya dipenuhi dengan ejekan, bagaimana kalau aku mengungkapkan rahasia lain kepadamu? Apakah kau tertarik? Kali ini, tak seorang pun berbicara seolah-olah mereka menyerap kata-kata Freya, mereka tampak berbicara satu sama lain melalui transmisi roh. Meskipun Freya lemah seperti semut di hadapan mereka, entah mengapa, mereka memiliki perasaan aneh bahwa Freya tidak sesederhana yang terlihat. Dia terlalu percaya diri di depan mereka seolah-olah mereka tidak berbahaya baginya, yang membuat mereka semua ragu. Terakhir, mereka benar-benar tertarik pada Sky Stealer, dan seperti yang diungkapkan Freya, mereka yakin bahwa George adalah Sky Stealer sejak beberapa bulan lalu. Dia telah menunjukkan kemampuan mencurinya, dan simbol burung hantu yang sama muncul di tubuh korbannya. Mereka semua telah menyelidiki insiden ini secara menyeluruh dan menemukan lebih banyak korban seperti itu. Bahkan Vault Guardian telah menjadi bahan tertawaan karena ia telah menerima simbol Sky Stealer. Terakhir, yang membuat mereka meragukan identitas George lagi adalah bahwa hal itu terjadi selama pencurian. George masih menyendiri di Sekte Aik, dan ia tidak pernah pergi sejak ia bergabung dengan sekte tersebut, yang bahkan dikonfirmasi melalui kolektor mereka. Yang terpenting, mereka berkumpul di sini karena mereka ingin menghubungi Sky Stealer. Perintah ini datang langsung dari markas besar, yang mana mengejutkan. Itulah sebabnya mereka membawa Freya ke sini karena dia sudah memiliki informasi tentang pergerakan Sky Stealer. Mereka hampir yakin bahwa Freya dan Sky Stealer berada dalam satu kelompok, jadi mereka ingin menangkapnya dan mengatur pertemuan dengan Sky Stealer. Tetapi sekarang, setelah bertemu dengan Freya, mereka tahu itu tidak sesederhana yang mereka kira, dan mereka mulai ragu-ragu, yang justru merupakan apa yang diinginkan Freya. Jika kau mengizinkan kami bertemu dengan pencuri langit, kami akan mempertimbangkan untuk mengizinkanmu bergabung. Pengendali lain akhirnya berbicara. Cek, mereka memakan umpannya. Bibir Freya melengkung di balik topengnya, kurasa kalian salah paham. Aku jadi tahu tentang pergerakan Sky Stealer karena Sky Stealer memberitahuku tentang mereka karena Sky Stealer berutang budi padaku. Cek, kalian benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Sky Stealer. Apapun yang kalian ketahui tentang Sky Stealer, itu hanya karena Sky Stealer ingin kalian mengetahui hal itu secara pasti. Hanya Sky Stealer yang tahu siapa Sky Stealer, dan apa yang akan dilakukan Sky Stealer selanjutnya juga diketahui oleh Sky Stealer. Tetapi aku punya sesuatu yang seharusnya cukup untuk membuatmu semakin merusak reputasi Bang. Ini hadiah kecil dari Sky Stealer, dan aku bersedia menukarnya asalkan kau memberiku kesempatan untuk bergabung dengan Sea of Secrets. Siapa tahu, di masa depan, pencuri langit mungkin membutuhkan bantuanku, dan aku bersumpah bahwa aku akan langsung membawanya masuk begitu itu terjadi. Jika kalian masih belum yakin, aku akan pergi dan membawa hadiah ini ke tetua pasar gelap.
Aku yakin dia akan sangat menghargainya. Banyak. Suara Freya dipenuhi dengan keyakinan yang tak terbatas karena dia tidak menyembunyikan niatnya untuk pergi ke saingan laut rahasia, pasar gelap. Dia tidak tampak takut atau gelisah tentang reaksi mereka atau apakah dia tidak takut akan pembalasan mereka. Sekarang, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apakah lautan rahasia akan menggertak Freya atau tidak, dan semuanya tergantung pada seberapa besar mereka memihak pada pencuri langit. Bab 1256, Pencuri di Antara Kita. 1. Berita tentang cabang bank surgawi utama kota penjaga sekte utara yang berhasil dirampok oleh pencuri tak dikenal menggemparkan seluruh wilayah neraka roh. Dalam beberapa jam, hampir setiap orang berpengaruh di Spirit Inferno Domain mendapatkan informasi ini. Lebih jauh, bukan bank yang mengumumkan berita ini ke publik, bahkan, mereka tampaknya menyembunyikannya. Namun, bagaimana mungkin kertas bisa menahan api? Prime Heavenly Bank adalah raksasa dari Mortal Ascension Heaven, dan meskipun hanya cabang mereka yang kecil di wilayah sekte kelas 2 yang dirampok, ini tetap merupakan masalah besar. Namun, informasi itu tampaknya disebarkan oleh pencuri itu sendiri. Seseorang berhasil mendapatkan manik perekam, yang biasanya digunakan untuk merekam segala jenis kejadian di surga kenaikan fana. Manik perekam ini sebenarnya adalah tempat penyimpanan harta karun Prime Heavenly Bank yang kosong. Di dinding besar brankas kosong itu terdapat mural burung hantu besar berwarna tinta, dan di dalam sayap burung hantu itu terdapat kata-kata yang tertulis. Di salah satu sayapnya tertulis nama, Sky Stealer, sementara di sayap lainnya tertulis pesan aneh, harta karunmu berdebu di sini, dan aku tidak tahan dengan hujatan ini. Jadi, aku akan mengambilnya, dan aku berjanji untuk mencucinya setiap hari. Tidak perlu khawatir, harta karunmu ada di tangan yang aman. Pencurimu yang terhormat, Sky Stealer. Begitu manik perekam ini muncul, manik ini langsung menjadi populer. Orang-orang mulai menyalinnya menjadi manik perekam baru dan menjualnya di seluruh domain Spirit Inferno untuk mendapatkan koin roh, dan orang-orang bahkan membelinya. Di akhir video ini, pencuri, Sky Stealer, muncul tepat di tengah mural burung hantu. Penampilannya misterius, karena ia mengenakan jubah gelap, dan kepalanya ditutupi tudung panjang. Tidak seorang pun dapat melihat wajahnya, dan ia hanya mengucapkan satu kalimat dengan suara metalik yang tumpang tindih. Tidak seorang pun dapat membedakan apakah ia seorang pria atau wanita, yang mengejutkan hati banyak orang. Ini baru permulaan, aku datang untuk yang berikutnya. Kata-katanya sangat arogan dan provokatif. Meskipun tidak ada yang tahu untuk siapa dia datang atau untuk siapa pesan ini ditujukan, mungkin untuk Prime Heavenly Bank atau tidak ada orang tertentu, orang-orang yang berkuasa itu sangat marah. Berita lain yang terkait dengan Sky Stealer muncul tak lama setelah itu. Sebelum merampok bank, dia juga telah merampok banyak toko kelas atas yang tidak jauh dari cabang bank karena mereka memiliki mural burung hantu yang sama di brankas mereka. Dalam waktu setengah hari, Sky Stealer menjadi sangat terkenal, dan orang-orang memperdebatkan asal-usul dan kehebatannya. Beberapa bahkan percaya bahwa ia termasuk dalam kelompok pencuri terkenal yang sama terkenalnya dengan dirinya, Nightfall Ravenhood, karena simbol Dark Owl milik Sky Stealer sangat mirip dengan White Raven milik Nightfall Ravenhood. Meskipun demikian, nama Sky Stealer langsung mendapatkan ketenaran yang setara dengan Nightfall Ravenhood, jika tidak lebih, karena Nightfall Ravenhood tidak muncul selama 5 tahun. Beberapa orang bahkan percaya bahwa pencuri langit adalah penerus White Raven atau pemimpin baru kelompok tersebut. Banyak spekulasi dan rumor beredar saat orang-orang mencoba mengumpulkan informasi tentang pencuri baru yang telah merampok cabang Prime Heavenly Bank sendirian. Sekte penjaga artefak Inferno tentu saja merupakan salah satu dari sedikit sekte yang mendapat berita tentang perampokan cabang bank hampir seketika. Bagaimanapun, cabang bank berada tepat di luar pintu mereka dan di dalam wilayah mereka, jadi mereka tahu konsekuensinya jika bank memutuskan untuk menyalahkan mereka. Dalam beberapa jam, ketua sekte memanggil rapat di seluruh sekte, dan tak seorang pun berani melewatkannya karena mereka semua tahu tentang rapat ini. Ketua api, ketua tempa, wakil ketua aula, tetua, dan bahkan kepala keluarga dari 4 klan dipanggil ke aula ketua sekte.
Tak lama kemudian, aula yang biasanya gersang itu menjadi ramai karena semua personel duduk di tempat masing-masing dan menunggu kedatangan Master Sekte Vincent. Suasananya benar-benar serius dan agak suram. Beberapa tetua berbicara satu sama lain dengan suara pelan, dan mereka semua mendiskusikan berita tentang perampokan cabang bank sementara mereka diam-diam melirik ke arah personel klan Norbak, yang memiliki ekspresi agak pucat dan jelek di wajah mereka. Lagi pula, kota Sekte Penjaga Utara berada di bawah kekuasaan klan Norbak dan juga merupakan kota paling makmur dari 4 kota utama Sekte Aik. Akan tetapi kini bukan hanya toko-toko milik sekte-sekte kelas 1 saja yang dirampok, bahkan cabang Bank Surgawi Perdana pun ikut digerebek pada malam yang sama. Kalau hanya sekte kelas 1, bahkan sekte kelas 2 sekalipun, klan Norbak tidak akan takut sama sekali, dan mereka bisa dengan mudah memberi kompensasi kepada mereka agar tutup mulut. Namun, itu tidak lagi sesederhana itu. Dan sekte-sekte kelas 1 itu juga mendapat keberanian untuk memprotes Sekte Aik sekarang. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ini akan menjadi bencana besar bagi klan Norbak jika Bank memutuskan untuk menunjuk mereka. Klan Norbak yang agung dan perkasa sekarang dalam masalah. Namun, entah mengapa, pimpinan klan Norbak dan Master Tempat tampak sangat tenang tanpa rasa panik atau takut, seolah-olah mereka masih memegang kendali, yang membuat petinggi 3 klan lainnya menyipitkan mata mereka sedikit. Pada saat ini, suara-suara hening itu tiba-tiba mereda saat mereka semua melihat ke arah panggung dengan kursi tinggi. Ryaki tiba-tiba muncul di sekitarnya, dan saat berikutnya, Vincent, dengan jubah putihnya, muncul duduk di kursi, ekspresinya agak pucat. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan malah melambaikan lengan bajunya. 2 kursi lagi muncul di sampingnya, tetapi sedikit lebih rendah darinya. Saat berikutnya, Ryaki yang lebih kuat muncul, dan 2 sosok lagi muncul duduk di kursi-kursi itu. Ekspresi semua orang berubah saat mereka langsung menebak identitas kedua orang itu. Mereka adalah Tetua Agung Sekte Aik. Pada saat ini, Bert, kepala klan Norbak, tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Vincent dan 2 Tetua Agung, Edwin dan Ines, dan berkata dengan dingin, "Salam, pemimpin sekte dan tetua agung. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan sesuatu, dan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup sekte kita." Mata Vincent berkilat dingin. Dia tidak tahu apa yang Bert coba lakukan, tetapi tangannya terikat saat ini. Bahkan dia terkejut ketika menerima berita ini, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Namun, dari apa yang didengarnya tentang si pencuri-pencuri langit dan simbol pencuri itu, dia hampir tidak dapat mempercayainya. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk memastikannya sebelum kedua tetua agung itu muncul, dan dia tidak punya pilihan selain menekan keraguannya. Namun, sekarang tampaknya dia bukan satu-satunya yang memiliki. Memikirkan itu, lagi pula, masalah ini benar-benar menyangkut kelangsungan hidup sekte mereka, dan tidak ada hubungannya dengan rencana jahatnya terhadap keempat klan, jadi dia tidak bisa menyabotase siapapun. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu, nak. Tetua Agung Edwin memberi izin dengan ekspresi serius. Mata Bert berkilat tajam saat dia langsung mengeluarkan kubus perekam dan mengaktifkannya tanpa ragu-ragu. Sebuah proyeksi besar muncul di bawah mata semua orang. Semua orang kebingungan sampai mereka melihat simbol burung hantu, dan Vincent bahkan lebih terkejut lagi sebelum hatinya hancur. Benarkah itu dia? Tapi bagaimana caranya? Pikir Vincent dengan rasa tidak percaya dan getir. Bab 1257, Pencuri di Antara Kita. 2. Setelah melihat seluruh video manik perekam, suasana di aula sedikit aneh, namun lebih dari itu, terasa menyesakan. Mereka yang mengenali simbol itu memandang Vincent, yang tanpa ekspresi. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi kecuali kedua tetua agung. Mereka tidak pernah terlalu memperhatikan masalah sekte, dan Vincent memastikan untuk merahasiakannya. Namun sebagai rubah tua, mereka tahu ada yang salah, dan entah bagaimana itu ada hubungannya dengan Vincent. Bert tampaknya tidak peduli. Ia mencibir, menyimpan manik perekam, dan berkata dingin sambil menatap Vincent, "Saya ingin meminta agar tersangka segera ditahan, George." "Mohon izin, Tetua Agung."
Ekspresi Vincent menjadi gelap ketika Bert secara terang-terangan merendahkan otoritasnya dan meminta izin dari para tetua agung. Mata tetua agung Edwin menyipit sedikit saat dia bertanya, siapa George, dan mengapa dia menjadi tersangka. Meskipun tetua agung Edwin tidak menyukai Vincent dan tidak akan melewatkan kesempatan untuk menekannya, masalah ini terlalu besar. Jika ada hubungannya dengan sekte, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Lagi pula, sekte itu adalah fondasi mereka, dan menyinggung bank surgawi utama sama saja dengan memprovokasi sarang tawon. Bert melirik Vincent, yang menatapnya dengan dingin. Karena dua tetua agung ada di sini, dia tahu dia tidak perlu takut, jadi dia segera berkata, jadi, Master Sekte tidak memberitahumu tentang anak didiknya. Sebenarnya, George Edward adalah murid kepala Forger yang baru diurapi, seorang jenius yang telah mendapatkan token warisan nominal dari Forger Abyss. Rupanya, Master Sekte yang terhormat mengangkatnya sebagai muridnya, dan semua orang di sini tahu bahwa dia adalah seorang jenius pemalsu yang hanya sedikit lebih rendah derajatnya dari putraku, Nathaniel. Bert tampak sedang mengurai George, tetapi semua orang tahu bahwa dia hanya menaruh emas di sekitar ikan itu untuk membuatnya lebih berharga di mata orang lain sebelum membunuhnya. Bibir Bert sedikit melengkung saat dia melihat ekspresi terkejut Grand Elder Edwin dan Ines, dan dia tahu saatnya telah tiba saat dia menghunus pisau mentega. Tetapi ada sesuatu yang tidak biasa tentang George karena dia suka mencuri dari teman-teman sekelasnya dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Namun, kita dapat menganggapnya sebagai seorang junior yang bermain-main dengan teman-temannya. Namun, ada sesuatu yang mirip antara pencuri ini, pencuri langit, dan George, dan benda itu adalah simbol burung hantu yang mereka tinggalkan setiap kali mereka mencuri dari seseorang. Saya tidak membuat tuduhan yang tidak berdasar di sini. Ada beberapa murid yang memiliki simbol burung hantu ini di tangan mereka, dan simbol itu tidak dapat disingkirkan apapun yang terjadi, dan simbol pencuri langit ini memiliki atribut yang sama. Saya pribadi telah menerima laporan dari klan cabang kami di kota Sekte Pelindung Utara. Bukan hanya itu, tetapi para tetua di sini telah melihatnya sendiri, dan mereka dapat menjadi saksi saya. Itulah sebabnya aku ingin menahannya dan menyerahkannya ke bank sebelum mereka mengetahui hal ini, karena begitu mereka mengetahui kemiripan George dengan pencuri langit, itu akan menjadi malapetaka bagi sekte kita, dan pencuri ini jelas mencoba menghancurkan set kita. Semua orang terdiam, dan tak seorang pun membantah pernyataan Bert. Bahkan para master pemalsu, yang memiliki pendapat baik tentang George, terdiam dan mengerutkan kening. Terakhir, Vincent juga terdiam karena ia tahu tidak ada jalan keluar sama sekali. Ia tidak percaya sedetik pun bahwa bank tidak akan bisa mendapatkan informasi ini bahkan jika sekte itu dikunci. Sebenarnya, Vincent tahu bahwa klan Norbert kemungkinan besar sudah memberitahu bank, dan mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan George, yang seperti duri dalam daging mereka. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan yang sempurna untuk menyingkirkan Vincent karena mereka dapat dengan mudah mengikat Sky Stealer dan Vincent bersama-sama. Tangkap dia, dan bawa dia ke sini. Perintah Grand Elder Ines dengan dingin. Dia tidak pernah menyangka ada orang seperti ini di sekte mereka. Lebih jauh lagi, masalahnya bukan hanya tentang perebutan posisi ketua sekte dari Vincent, tetapi tentang kelangsungan hidup sekte mereka. Bert langsung bersemangat, dan dia hendak bergegas menuju tempat tinggal kultivasi George untuk menangkapnya dan bahkan melumpuhkannya. Pada saat yang sama, dia mendapat kesempatan ketika tiba-tiba tekanan spiritual yang menyesakkan menguncinya di tempatnya, dan dia menjadi pucat. Mata tetua agung Edwin dan Ines sedikit terbelalak karena mereka tahu siapa pemilik tekanan spiritual ini, dan bahkan Vincent pun terkejut. Pada saat ini, sebuah suara yang tenang namun mengesankan terdengar di aula. George tidak pernah meninggalkan sekte selama ini. Dia selalu berada di ruang kultivasinya, dan dia masih di sana. Roh tua ini bisa menjadi saksinya. Jika kau berani terus memfitnah George, alih-alih menyembunyikan ketidakmampuanmu dan mengejar pelaku sebenarnya, roh tua ini tidak punya pilihan selain menghukummu dengan menangkap dan memurnikanmu selama setahun. Semua orang terkejut, dan ekspresi Bert pucat pasi. Mereka tahu itu adalah roh pelindung sekte Aik, dan bahkan tetua agung tidak berani menentangnya.
Lebih jauh lagi, ketika roh pelindung secara pribadi menjamin George, tidak ada yang bisa dikatakan orang-orang ini. Mereka semua tahu roh pelindung adalah inti dari formasi Sekte Aik, dan ia dapat dengan mudah memata-matai orang dengan satu pikiran. Ia tidak akan pernah berbohong tentang sesuatu yang seserius ini, terutama ketika kelangsungan hidup Sekte dipertaruhkan. Selain itu, mereka dapat dengan mudah mengonfirmasi hal ini sendiri. Jika George benar-benar tidak meninggalkan Sekte selama ini, lalu bagaimana mungkin ia merampok cabang bank? Dan kalian semua, apakah kepala kalian juga pernah dihantam oleh keledai seperti si kepala campuran ini? Kultivasi George hanyalah prajurit kenaikan bintang 1. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa dia dapat merampok bank di bawah pengawasan begitu banyak penjaga kenaikan? Kita semua tahu betapa bank menekankan keamanan mereka, jadi bukalah pikiran kalian dan berhentilah mendatangkan malapetaka pada diri kalian sendiri. Siapa yang akan percaya kata-katamu jika kau sendiri bersikeras bahwa itu benar? Apa kau yakin tidak mencoba menyabotase seluruh sekte untuk dendam pribadimu? Tanda tanya petik 2. Suara Guardian Spirit sedingin es, dan jelas marah. Grand Elder Edwin, aku menugaskanmu untuk menginvestasikan ini secara pribadi, dan karena kalian semua bersikeras menyalahkan George, kau bisa memulainya dengan dia. Oh, dan seluruh aset dan wewenang klan Norbert dibatalkan dan akan diberikan sementara kepada Master Sekte Vincent sampai mereka dapat membersihkan nama mereka dari kekacauan ini. Klan cabang Norbert di kota penjaga Sekte Utara juga akan bertanggung jawab atas ketidakmampuan mereka, dan Master Sekte Vincent berhak untuk mengangkat otoritas baru di kota. Klan Norbert tidak akan lagi memiliki bagian apapun di kota penjaga Sekte Utara, itu akan segera berlaku. Wajah Bert dan seluruh anggota klan Norbert di aula dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan keputusasaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa roh penjaga akan begitu kejam terhadap mereka. Lebih jauh lagi, mereka telah membeli ini untuk diri mereka sendiri sambil mencoba mengecoh orang lain. Dan orang yang paling berperan dalam hal ini adalah Bert sendiri. Vincent tercengang. Ia tidak pernah menyangka roh pelindung akan membalikkan keadaan seperti ini, dan bahkan merampas semua wewenang klan Norbert begitu saja. Saat ini, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk melawan karena peluangnya tidak berpihak pada mereka. Kedua tetua agung saling menatap dengan kaget dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah tak berdaya. Mereka tahu roh pelindung benar-benar marah kali ini, dan jika mereka tidak bersikap baik, mereka mungkin akan berakhir menjalankan misi seperti kedua tetua agung lainnya. Memikirkan saja bagaimana Chester dan Bernard dikirim ke perbatasan untuk menyelidiki membuatnya merinding. Tetua agung Edwin menatap Bert dengan sedikit rasa kasihan sebelum dia terbatuk pelan, karena roh pelindung senior telah memberikan kata-katanya, aku akan bertanggung jawab untuk menyelidiki insiden ini. Mari kita mulai dengan murid Master Sekte, George, karena kita tidak dapat mengabaikan kesamaan antara metodenya dan pencuri langit. Aku juga ingin melihat kejeniusan macam apa dia. Bagaimana menurutmu, Master Sekte? Vincent ingin mencibir dengan nada meremehkan, tetapi dia menahan diri. Bibirnya sedikit terangkat saat dia mengangguk, jangan pedulikan aku, Tetua Agung. Bocah itu telah menyendiri selama ini. Aku juga ingin melihat kemajuannya. Kamu bebas mengkritik si pembuat onar kecil itu. Merupakan kehormatan baginya untuk menerimamu secara langsung. Tetua Agung Edwin tertawa datar sebelum mengangguk. Semua orang saling memandang, karena mereka juga cukup tertarik dengan apa yang sedang dilakukan George dan bagaimana dia memiliki simbol burung hantu yang mirip. Pencuri Langit, Bab 1258, Peningkatan Kekuatan. Sementara berita pencurian bank surgawi utama menyebar jauh dan luas, pencurinya, pencuri langit, yang menjadi topik terpanas di seluruh domain neraka roh, sangat tenang dan telah lama meninggalkan lokasi pencurian ke tempat yang aman. Saat S selesai mencuri dan melakukan segala persiapan, dia menggunakan soul body sweep tanpa ragu dan memanggil balik tubuh utamanya ke dalam ruang jiwa bagian dalam avatarnya. Lagi pula, begitu dia memutuskan untuk mengekspos dirinya sendiri, mustahil untuk lolos di bawah hidung begitu banyak penjaga kenaikan yang marah, jadi dia menggunakan soul body sweep dan langsung memindahkan dirinya ke dalam aula utama Sekte Aik dengan membayar setengah dari ki-nya sebagai harga. Namun, S tidak berhenti di situ.
Ia memanggil Freya melalui pertemuan di dalam rumah pencuri dan menyerahkan manik perekam kepadanya untuk berjaga-jaga jika Bang mencoba menyembunyikan berita tersebut dan semakin mendongkrak ketenarannya. S hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikannya sebelum ia mengusir Freya. Namun S tidak merasa aman karena ia tahu rute pelariannya telah ditutup sekarang, dengan avatar dan tubuh utamanya berada di tempat yang sama. Namun, dia tidak bisa pergi begitu saja, atau akan sangat mencurigakan, jadi dia menenangkan dirinya, dengan cepat mengganti tubuhnya dengan avatarnya, dan muncul sebagai George. Metode ini sangat teliti sehingga bahkan roh penjaga tidak menyadari apapun. Melihat keadaan sekitar yang sudah dikenalnya, S mendesah. Ia merasa semua ini hanyalah mimpi karena ia mampu melakukan ini dengan basis kultivasinya, dan ia harus mengakui, itu agak berbahaya. Meski begitu, sensasi dan kegembiraan dari pencurian yang berhasil itu sama seperti ketika ia memulai jalan ini. Sistem, bagaimana hasil pencurian ini? Apakah aku berhasil menyelesaikan misi? S bertanya kepada sistem dengan penuh harap. Lagi pula, dia telah mengambil risiko besar dengan mengincar cabang Prime Heavenly Bank, dan sekarang setelah dia berhasil, dia tahu tidak mungkin dia akan gagal karena reputasi Prime Heavenly Bank terlalu tinggi. Penilaian masih berlangsung. Hasil pencurian dan hadiah TP akan diumumkan secara kolektif dalam waktu 24 jam. S tercengang saat mendengar respon seperti itu dari sistem, tetapi sekarang setelah dia mempertimbangkannya, hal itu masuk akal karena misi ini adalah tentang ketenaran, bukan nilai target atau tingkat kesulitannya. Jadi, dia cepat tenang dan yakin bahwa dia akan berhasil. Sekarang aku harus menunggu. Seharusnya aku lebih siap menghadapi akibatnya. Apalagi sekarang identitas George dicurigai. Begitu Bang mengetahuinya, mereka tidak akan menerimanya dengan baik karena tidak masalah jika semua bukti ada di pihakku. Mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi reputasi mereka, belum lagi harta karun yang kudapat dari harta karun itu tidak hanya terbatas pada material dan koin, ada beberapa teknik yang sangat berharga dan harta karun langka di antaranya. Aku harus memilah-milahnya. Tetapi pertama-tama, saya harus menyusun strategi keluar dan memastikan bahwa saya memiliki jalan keluar jika tidak ada yang berhasil. Dan sekarang setelah saya memiliki TP, saya harus mengevaluasi kekuatan saya. Jadi, pertama-tama aku harus meningkatkan avatar karena itu adalah kartu trufku yang terbesar, dan sekarang aku akhirnya punya TP untuk meningkatkannya di alam Ascension Warrior. Mata S bersinar saat dia dengan cepat membuka antarmuka bel. Sama dengan. Bunga sakura dari senja ilahi, sifat ilahi primal. Deskripsi sifat ilahi, kekuatan avatar senja suci akan mekar bersama bunga sakura. Kemampuan kultivasi, kitab suci senja yang mekar. Deskripsi, avatar of Holy Twilight hanya dapat mekar, berbudaya, dengan primal Divine Twilight. Biaya untuk mengolah avatar Holy Twilight ke alam integrasi jiwa roh, puncak prajurit kenaikan, 50 juta poin pencuri. Sama dengan. Budidayakan. Perintah S tanpa ragu. Saat S memberikan izinnya, avatar of Holy Twilight melepaskan tekanan jiwa yang familiar dan mengerikan ke dalam dunia batinnya, yang benar-benar berbeda dari terobosan sebelumnya. Meskipun avatar dari Holy Twilight merupakan manifestasi dari Divine Talent, yang sebenarnya disebut Primal Divine Talent dari Bell, terungkap setelah peningkatan sistem, dan Divine Scripture of Blossoming Twilight ini dapat membantunya berkultivasi seperti kultivator lainnya. Jadi, sekarang avatarnya memasuki alam prajurit kenaikan, ruang jiwa dalamnya secara alami akan menjadi dunia jiwa dalam. Hal yang paling aneh adalah avatar itu tampaknya tidak memerlukan hukum bantu apapun, dan saat S membayar TP, avatar itu langsung mulai berevolusi. Garis-garis rahasia di tubuh avatar yang berwarna emas gelap menjadi lebih hidup dan misterius saat cahaya mistis samar dilepaskan dari tubuhnya. Namun perubahan yang sesungguhnya terjadi di ruang jiwanya. Lautan emas gelap yang terbentuk dari spirit ki yang besar kini berubah menjadi kabut, dan ruang itu meluas dengan kecepatan yang mengerikan, agak berbeda dari ruang dunia batin purba milik S. S tahu alasannya. Perubahan terbesar tentu saja terjadi di pusat dunia jiwa avatarnya. Pohon kecil berwarna putih dengan 9 cabang tumbuh di sana,
dan kabut jiwa tampak berputar di sekitarnya. Aura kuno dan misteriusnya lebih mendalam dan membawa misteri yang tidak diketahui, dan pada saat ini, Es melihat rune emas gelap yang perlahan berubah menjadi logam di pohon kecil itu. Begitu seluruh pohon putih halus itu dipenuhi dengan rune emas gelap, lonjakan kekuatan itu tampaknya telah mereda, tetapi Es dapat merasakan kekuatan mengerikan dari Avatar of Holy Twilight. Pohon ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berbunga. Sebenarnya misteri apa yang disembunyikan oleh bunga suci senja suci ini? Es bertanya-tanya sebelum suara tanpa emosi dari sistem itu terdengar, dan informasi baru muncul di benaknya mengenai avatar itu. Sama dengan. Poin pencuri, 227.010.800. Avatar of Holy Twilight telah berhasil mencapai Spirit Soul Integration Realm Puncak. Kemampuan jiwa, telapak bencana matahari suci telah berevolusi menjadi kemampuan hukum. Telapak bencana matahari suci, kemampuan hukum, telapak tangan yang mengandung kekuatan penghancur 3. Matahari senja. Catatan, kemampuan jiwa Avatar Holy Twilight dapat dibagikan antara tubuh utama dan avatar. Biaya budidaya Avatar Holy Twilight ke alam pembentukan jiwa roh puncak 100 juta poin pencuri. Catatan, 1. Avatar senja suci tidak dapat berkembang melampaui alam kultivasinya. Pemilik. Catatan, host tidak memiliki sarana untuk menciptakan Primal Divine Twilight. Primal Divine Twilight telah diubah dengan Tiff Points 1. Es mendesah pahit saat melihat biaya peningkatan berikutnya. Namun karena masih cukup jauh darinya, ia tidak ambil pusing dan menutup panel serta mulai menyatu dengan ingatan tentang kemampuan hukum yang baru saja diterimanya. Meskipun dia tidak pernah menggunakan Holy Sun Calamity Palm, dia tahu kekuatannya sangat mengerikan dan merusak. Sebelumnya, kekuatannya setara dengan 1 jiwa matahari, tetapi sekarang setelah berevolusi menjadi kemampuan hukum, kekuatannya setara dengan 3 matahari senja. Es bahkan ingin mencobanya, tetapi menggunakannya akan menghabiskan semua ki roh senja suci dan mungkin juga menyebabkan keributan besar, jadi dia menyimpannya sebagai kartu trufnya. Tapi Es masih belum selesai. Dia membuka antarmuka lain untuk lebih mengevaluasi kehebatannya dan memesan sistemnya secara langsung. Tingkatkan sistem garis keturunan pencuri nirvana ke tingkat kenaikan 3. Sistem itu langsung memotong 75 juta TP, dan saat berikutnya, jauh di dalam Es, ada sesuatu yang mengaduk saat seluruh darah di tubuhnya mulai melonjak dan mendidih, dan seluruh kulitnya berubah menjadi merah tua. Rasanya seperti dia terbakar dari dalam keluar, dan darahnya tiba-tiba berubah ke dalam lava, sungai. Tidak hanya itu, saat darahnya mendidih dan kekuatan latennya dievaluasi lebih lanjut, kultivasinya juga mulai melonjak. Terutama setelah semua pencuri tingkat tinggi yang dia tangkap. Kultivasinya sudah berada di puncak prajurit kenaikan bintang 1. Saat berikutnya, Es langsung menembus ke prajurit kenaikan bintang 2. Tetapi itu belum berakhir. Ki primordialnya terus menjadi semakin padat, dan hukum utamanya tampaknya meningkat seiring dengan garis keturunannya, yang tidak pernah diharapkan Es. Dalam beberapa menit, Es sudah menjadi prajurit kenaikan bintang 3, dan saat darahnya tenang, Es hanya selangkah lagi dari prajurit kenaikan bintang 4. Ini adalah kejutan yang tak terduga namun menyenangkan, dan pada saat ini, dia melihat antarmuka. Di depannya, sama dengan bagan evolusi garis keturunan pencuri nirvana, 7 tersedia. Garis keturunan pencuri nirvana, Ascension Grade 4. Biaya evaluasi, 100 juta poin pencuri. Garis keturunan pencuri nirvana, Ascension Grade 5. Biaya evaluasi, 150 juta poin pencuri garis keturunan pencuri nirvana, Ascension Grade 6. Biaya evaluasi, 250 juta poin pencuri garis keturunan pencuri nirvana, kelas ASCENSION 7. Biaya evaluasi, 750 juta poin pencuri garis keturunan pencuri nirvana, Ascension Grade 8. Biaya evaluasi, 1 miliar poin pencuri garis keturunan pencuri nirvana, Ascension Grade 9. Biaya evaluasi, 1.500.000.000 poin pencuri garis keturunan pencuri nirvana, Ascension Grade 10, kelas terlarang. Biaya evaluasi,
2.500.000.000 poin pencuri. Berevolusi ke tingkat transenden, terkunci, diperlukan tingkat ASCENSION 10 terlarang. Garis keturunan. Poin pencuri, 152.010.800. Bab 1259, Busur Hama. S butuh beberapa saat untuk menenangkan diri setelah evaluasi garis keturunannya. Begitu selesai, dia merasa sangat nyaman dan bisa merasakan aliran kekuatan yang dalam di dalam dirinya. Dia tidak menyangka peningkatan garis keturunan akan memberinya begitu banyak manfaat. Bukan hanya kultivasinya meningkat, dia juga bisa merasakan pemahamannya terhadap tatanan kegelapan juga meningkat, dan kemampuan pemahamannya secara keseluruhan juga meningkat satu tingkat. Aku masih punya lebih dari 150 juta TP. Haruskah aku membelinya? S merenung seolah-olah dia sedang membuat keputusan, dan akhirnya dia memutuskan setelah mempertimbangkannya. Sistem. Buka toko item. Sama dengan. Toko sistem, toko barang. Busur hama, tali jiwa pencuri bentuk kedua. Biaya, 50 juta poin pencuri. Token rekrutmen rumah pencuri, 1. Biaya, 10 juta poin pencuri. Koin surga bodoh, 3. Biaya, 50 juta poin pencuri. Busur vermin, tali jiwa pencuri kedua dari. Meskipun aku tidak tahu apa maksudnya, ini pasti cukup menarik. Lagi pula, tali jiwa pencuri sudah cukup kuat, tetapi kualitasnya agak menurun. Namun, aku tidak menyangka akan memiliki bentuk lain, dan itu akan menjadi busur dari semua benda. Aku sudah lama tidak menggunakan panahanku, tetapi karena sistem telah memberiku busur ini, itu berarti pedang bukanlah satu-satunya benda yang dapat digunakan oleh pencuri surga sebagai senjatanya. Mata S bersinar saat dia memerintahkan, beli busur vermin. Saat S memberi perintah, tali jiwa pencuri di pergelangan tangannya tiba-tiba muncul, dan mulai berkilauan saat tanda-tanda mistis muncul di permukaannya yang tembus cahaya. Namun setelah beberapa saat, keadaan kembali normal, membuat S sedikit mengernyit. Namun, dia bisa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang tali jiwa pencuri sekarang, seolah-olah tali itu sekarang memiliki spiritualitasnya sendiri. Detik berikutnya, banjir informasi tiba-tiba memasuki pikiran S, dan dia tercengang karena semuanya tentang wujud baru Tivish Soul Court, Bow of Vermin. Suara sistem berdering pada saat ini. Sama dengan. Poin pencuri, 102.010.800. Tivish Soul Court telah berhasil memasuki bentuk keduanya, Bow of Vermin, dan telah ditingkatkan ke Ascension Grade 3. Tali jiwa pencuri, senjata roh Ascension kelas 3. Bentuk pertama, tali roh. Kemampuan, 9. 1. Fleksibel dan tidak fleksibel, 2. Peningkatan dan penurunan ukuran, 3. Penahan roh ditingkatkan, 4. Penyembunyian, 5. Pengikatan dunia roh ditingkatkan, 6. Belenggu roh ditingkatkan, 7. Penangkapan roh ditingkatkan, 8. Pembunuh roh ditingkatkan, pemulihan roh primordial ditingkatkan. Bentuk kedua, busur hama. Kemampuan, 7. -1. Panah hama spektral. Deskripsi, memunculkan anak panah yang terbuat dari saripati roh yang ditangkap. Setiap anak panah membawa roh parasit yang dapat masuk ke dalam roh atau tubuh target, dan memakan ki roh mereka seiring waktu. Kemampuan ini menguras kekuatan secara progresif, melemahkan target hingga roh parasit tersebut disingkirkan atau dibunuh. Catatan, kekuatan spektral vermin arrow bergantung pada kekuatan roh yang ditangkap. -2. Penyebaran investasi. Deskripsi, saat mengenai sasaran, anak panah busur akan terpecah menjadi hama spektral yang menempel pada musuh di dekatnya. Setiap hama akan menguras sebagian kecil ki spiritual, yang secara bertahap akan menyebar ke seluruh target seperti hama. Sempurna untuk pertempuran dengan banyak target. Batas, aktif hanya jika wilayah target lebih rendah dari pengguna. -3. Terkunci. -4. Terkunci. -5. Terkunci. -6. Terkunci. -7. Terkunci. S terkejut ketika dia mengintegrasikan semua pengetahuan tentang perubahan pada tali jiwa pencuri. Bukan hanya bentuk pertama,
kemampuan tali jiwa telah ditingkatkan agar sesuai dengan tingkat kenaikan, tetapi bentuk barunya, busur Vermin, terlalu mengerikan. Meskipun hanya dua dari kemampuannya yang terbuka saat ini, kedua kemampuan itu sangat kuat dan jahat. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemampuan itu, bentuk busur itu sudah cukup untuk digunakan sebagai busur standar, dan sudah jelas bahwa ini bukan busur biasa, melainkan senjata kelas surgawi yang tidak akan hancur di bawah Ki-Es yang kuat. Namun, kejutan terbesarnya adalah tali jiwa pencuri itu kini menjadi harta karun roh dengan rohnya sendiri. Meskipun belum setingkat dengan penjaga roh atau Moira, tali itu masih bisa mengikuti perintah Es dan menggunakan tali jiwa pencuri itu secara mandiri selama Es memberinya Ki. Bersemangat, Es segera mencoba mengaktifkan Bow of Vermin. Saat berikutnya, gelang hitam halus yang berada di pergelangan tangan Es tiba-tiba berdengung dengan energi yang menakutkan, dan sulur-sulur asap hitam mengepul darinya, melilit lengannya seperti bayangan yang hidup. Saat transformasi berlangsung, sulur-sulur itu meregang keluar dari pergelangan tangannya, meliuk dan bergeser seperti roh hama yang melingkar hingga mengeras menjadi bentuk busur. Bentuk akhirnya sangat megah sekaligus mengerikan. Bentuknya hitam pekat dengan kilauan warna-warni yang memantulkan sedikit warna merah tua dan hijau tua saat terkena cahaya. Menyentuhnya, busur ini memiliki struktur organik, seolah-olah ia tumbuh dan bukan dibuat, dengan tonjolan-tonjolan seperti duri yang berbonggol di sepanjang cabang-cabangnya. Setiap ujung busur memiliki serangkaian ujung yang terbuat dari kitin, seperti cakar yang menyerupai taring makhluk purba. Di antara ujung-ujung ini, tali busur tampak seperti untaian energi roh yang tembus pandang dan sementara, yang berdenyut samar-samar bersama jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Di sepanjang cabang-cabang busur, simbol-simbol terukir bersinar samar-samar dalam rona hijau pucat, menyerupai hama yang menggeliat dan menggigit seolah-olah membeku. Tengah berjuang, di jantung Vermin's Bow terdapat emblem tertanam yang tak lain adalah simbol pencurinya, burung hantu hitam neon yang berkilauan dan tampak berdenyut dengan kegelapan. Ketika berubah sepenuhnya, busur itu memancarkan aura pembusukan, pemangsaan, dan kehancuran yang mengerikan, mewujudkan semangat kekuatan parasit yang tersembunyi. Mata Es menyipit saat ia menatap busur Vermin di tangannya. Busur itu terasa hidup, beresonansi dengan rasa lapar akan Ki dan keinginan untuk menjerat mangsanya, menambahkan aspek predator yang mengintimidasi. Es menarik tali yang berdenyut itu dan terkejut karena ujung jarinya menyentuh tali itu. Ki primordialnya mulai mengalir masuk. Saat ia menarik tali itu, lebih banyak Ki yang digunakan, dan seluruh busur itu tampak hidup saat ia menariknya dalam bentuk busur bulan sabit. Sungguh busur yang kuat. Es menarik napas dalam-dalam sebelum menarik tali busurnya. Tempat ini tidak cocok untuk menguji kekuatannya, dan tidak ada jiwa yang terperangkap dalam tali jiwa pencuri itu. Karena Es tampaknya tidak pernah membutuhkannya. Tapi sekarang, dia berencana untuk mengumpulkan roh jiwa yang lebih kuat untuk memanfaatkan kemampuan Bow of Vermin secara maksimal, dan dia juga mendapat inspirasi untuk melanjutkan jalur panahan. Pada saat ini, ekspresi Es tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat membatalkan pemanggilan Bow of Vermin. Bow tersebut kembali ke bentuk gelang yang tidak aktif sebelum menghilang dengan mulus di sekelilingnya. Pergelangan tangan. Murid nakal, keluarlah. Kamu punya tamu. Sebuah suara ramah terdengar dan Es langsung mengenalinya. Itu Vincent. Mata Es menyipit, mereka akhirnya ada di sini. Bab 1260, Investigasi dan Gangguan. 1. Di luar halaman George, Vincent bersama Grand Elder Edwin dan Ines, Forger Master, Flame Master, dan bahkan Enforcer Hall Fist Master ada di sana. Namun, meskipun status mereka tinggi, mereka tidak berani mengganggu halaman karena mereka semua tahu George sedang menyendiri. Mereka mungkin tidak akan bersikap begitu terkendali jika mereka tidak melihat apa yang terjadi pada Bert. Tetapi sekarang setelah mereka menyaksikan sikap roh penjaga terhadap George dan kekuatannya yang luar biasa, mereka secara alami tidak dapat berbuat sesuatu yang berlebihan kecuali mereka menemukan sesuatu yang merugikan George. Akan tetapi, mereka telah memeriksa formasi dan menemukan bahwa tempat George selalu disegel. Dengan formasi pemantauan halaman aula utama, mereka tidak menemukan pergerakan apapun dari halaman George.
Ini juga berarti bahwa George tidak pernah meninggalkan halamannya sejak ia berhadapan dengan para murid utama itu. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa jika ada gerakan aneh yang terjadi, roh pelindung akan menjadi orang pertama yang memberi tahu mereka. Karena semua orang tahu bahwa roh pelindung tidak akan pernah bisa menyakiti sekte tersebut, mereka tentu saja menganggap serius kata-katanya. Vincent menghela napas lega saat dia memastikan bahwa George masih hadir di sekte tersebut. Dia tidak melakukan pencurian itu, dan, yang terpenting, dia bukan pencuri langit. Selama George bukan pencuri yang dimaksud, Vincent akan mendukung George, terutama sekarang karena kewenangan klan Norbert telah dibatalkan sementara dan tetua agung di pihak mereka tidak hadir. Walaupun Skystealer telah menjadikan sekte Aik sebagai target utama, ia juga telah berbuat baik kepada Vincent dengan merampok cabang bank di wilayah klan Norbert, dan kini mereka tidak dapat melawan apapun yang terjadi. Lebih jauh lagi, jika bank bersikeras menyalahkan mereka, Vincent telah memutuskan apa yang perlu dilakukannya. Karena mereka semua kejam, dia tidak bisa bersikap lunak terhadap mereka juga. Murid nakal, keluarlah. Kau punya tamu. Vincent memanggil dengan ramah, suaranya dipenuhi ki. Dia menyeringai tipis, karena dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran George di sana. Terlebih lagi, sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya saat dia menyadari perubahan halus pada kehadiran George, dan matanya menyipit sedikit. Kemudian, pintu halaman terbuka, dan George, dengan jubah muridnya, muncul di hadapan semua orang. Ia terkejut ketika melihat semua orang itu, yang merupakan reaksi alami. Grand Elder Edwin dan Ines adalah yang paling penasaran tentang George ini, yang tampaknya telah mendapatkan dukungan dari Guardian Spirit. Dalam arti tertentu, ini sama sekali bukan kabar baik bagi mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun padanya tanpa bukti yang kuat. Pada saat ini, Vincent akhirnya mengetahui mengapa dia merasakan perubahan pada kehadiran George dan dia terkejut. Anak nakal ini sekarang menjadi prajurit kenaikan. Bagaimana mungkin? Baru beberapa bulan dia berkultivasi di sini, dan dia jelas seorang prajurit kenaikan bintang 1. Lebih jauh lagi, sekarang dia seorang prajurit kenaikan, mengapa aku tidak bisa merasakan aura hukum aneh itu padanya? Hukum utama macam apa yang dia pahami? Vincent sangat penasaran, meskipun dia tidak pernah menyelidiki rahasia George, karena dia memandang rendah hal-hal seperti itu. Keberuntungan dan kemalangan setiap orang bergantung pada takdir, dan dia meremehkan orang-orang yang merencanakan keberuntungan orang lain karena iri hati dan tidak punya nyali untuk memperjuangkannya. Namun, ia tetap bisa mengatakan bahwa peruntungan George luar biasa. Ia tidak hanya memiliki garis keturunan manusia yang misterius, tetapi ia juga memiliki harta karun yang bahkan tidak dapat ia lihat. Terakhir, ia memiliki kemampuan mencuri dan simbol yang menghubungkannya dengan pencuri yang baru muncul, Skystealer. Sebelum perampokan bank, Vincent tidak pernah memperdulikan kemampuan George dalam mencuri. Tetapi sekarang, dia tidak berani meremehkan pencuri, terutama pencuri yang dapat merampok bank hingga bersih di bawah pengawasan banyak penjaga Ascension. Pada saat ini, George akhirnya menyapa Vincent, "Salam, guru yang terhormat. Jika Anda mengatakan ingin bertemu dengan saya bisa saja datang menemui Anda. Anda tidak perlu repot-repot." Nada bicaranya penuh hormat dan kekaguman sebagaimana seharusnya seorang murid terhadap gurunya. Vincent juga senang dengan sikap George yang rendah hati, dan sebutan, "guru," terdengar cukup menyenangkan di telinganya. Namun, pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah. Sambil mendengus dingin, dia melepaskan tekanan spiritualnya dan melindungi George sambil menatap semua orang dan berkata tanpa ekspresi, "Semuanya, tolong bantu aku dan jangan gunakan indera hukum kalian pada George. Dia baru saja masuk ke alam prajurit kenaikan dan memadatkan indera hukumnya, jadi jika kalian semua menggunakan indera hukum kalian padanya, itu mungkin menyebabkan dia menderita serangan balik dan bahkan mengalami cedera tersembunyi." Tunggu, apa? Bagaimana dia bisa melintasi seluruh wilayah hanya dalam waktu 4 bulan? Semua orang yang tahu tentang George berteriak kaget dan tak percaya saat mereka menatap George. Grand Elder Edwin dan Ines akhirnya menyadari mengapa mereka semua membuat keributan dan menjadi tercengang saat mereka menatap George dengan tatapan aneh.
Meskipun mereka tidak menggunakan indera hukum mereka lagi, mereka benar-benar bisa merasakan kehadiran alam prajurit kenaikan di George dan gelombang-gelombang di sekitarnya yang disebabkan oleh terobosan. Sedangkan S, ia ingin memberi acungan jempol pada Vincent karena ia juga cukup khawatir dengan orang-orang yang menggunakan indera hukum mereka padanya, terutama kedua pendatang baru yang memberinya aura berbahaya seperti Vincent. Namun dia tidak pernah menyangka Vincent akan menutupinya dengan basis kultivasinya, yang sebenarnya ditunjukkan S karena dia ingin menunjukkan bakat George dan membuatnya semakin penting dalam mata Vincent. Namun, dia pasti tidak menyangka kedua penjaga kenaikan ini. Dari jubah mereka, dia bisa tahu mereka bukan dari bank melainkan dari sekte, dan S tidak butuh waktu lama untuk menebak identitas bangsawan mereka. Vincent juga menyadari George tengah memandang ke arah dua tetua agung itu dan dengan cepat memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Apa kalian tidak memberi penghormatan kepada tetua agung? Wajah George berubah drastis, dan dia segera menunjukkan kepanikan sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh hormat dan tulus, maafkan ketidaktahuan dan rasa tidak hormat saya, tetua agung yang terhormat. Saya telah bersikap kasar, silakan hukum saya sesuai keinginan Anda. Dasar anak nakal. Vincent mencibir diam-diam saat mengetahui seperti apa kepribadian George. Namun, Tetua Agung Edwin dan Ines tidak melakukannya, jadi mereka sangat senang dengan sikap George dan mengangguk tanda setuju. Tetua Agung Edwin tertawa riang dan berkata sambil tersenyum ramah, bagus sekali, Master Sekte, telah memilih murid yang luar biasa. Anak muda George, kau tidak perlu bersikap sopan. Kami di sini bukan untuk mengganggumu, dan karena kau baru saja menerobos, aku tahu kau butuh waktu untuk mengonsolidasikan basis kultivasimu. Ini, minumlah pil penenang roh kelas atas 3 ini. Pil ini akan sangat membantumu mengonsolidasikan ranahmu dalam waktu tercepat. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuanku. Saat berikutnya, sebuah kotak brokat seukuran telapak tangan muncul di tangan Grand Elder Edwin, dan dia segera mengirimkannya kepada George. S sama sekali tidak tampak gembira. Malah, dia meremehkan apa yang disebut hadiah ini. Bagaimanapun, ini adalah penjaga kenaikan, dan dia tahu tidak mungkin dia akan semiskin itu. Namun, dia berpura-pura sangat gembira dan segera berterima kasih kepada Tetua Agung Edwin. Wanita tua, Tetua Agung Ines, tidak bisa kehilangan muka, jadi dia juga mengeluarkan liontin giok. Yang sangat bermanfaat bagi penggarap alam prajurit kenaikan, dan dengan murah hati memberikannya kepada George, yang juga diterimanya dengan sangat antusias, membuat wanita tua itu senang. Dengan dirinya sendiri, yang lain hanya diam menonton tanpa sepatah kata pun yang mengganggu. Sekarang, murid-murid yang lain juga mulai berkumpul di sekitar halaman begitu mereka melihat begitu banyak orang. Ketika mereka menyadari identitas orang-orang ini, mereka segera memberitahu murid-murid teratas. Pada saat ini, Tetua Agung Edwin akhirnya sampai pada intinya. Dia mengeluarkan manik perekam dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak muda George, aku ingin kamu melihat ini dan kemudian menjawab pertanyaanku. Sesungguhnya,